Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Henry dari Fakultas Usuluddin dan Humaniora, jurusan Psikologi Islam. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas bahasa Indonesia yang berjudul memilih kata-kata yang tepat untuk menyatakan suatu kalimat atau gagasan dalam sebuah kalimat. Bahasa Indonesia memilih kata-kata yang tepat untuk menyatakan pikiran atau gagasan dalam suatu kalimat. Dosen pengampu Rahmat Rizkiansah, SPDI, SAP, MPD. Dibuat oleh saya sendiri, Henry, dengan NIM 2001-03-04-0232. Program Studi Psikologi Islam, Fakultas Usuluddin dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Materi yang dibahas, yang pertama pengertian kalimat, pola dasar kalimat, jenis-jenis kalimat, struktur gramatikal, besar gaya atau retorikanya, dan yang terakhir kalimat yang efektif. Yang pertama pengertian kalimat. Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, kalimat adalah kesatuan ujar yang mengungkapkan suatu konsep pikiran dan perasaan, perkataan linguistik, satuan bahasa yang secara relatif berdiri sendiri, mempunyai pola intonasi final dan secara aktual maupun potensial terdiri atas klausa. Kalimat merupakan untai kata yang mengandung pengertian lengkap. Untai kata ini bisa dibentuk dengan minimal dua kata atau lebih. Dua kata ini mengandung pengertian lengkap. Pengertian lengkap biasanya ditandai dengan adanya subjek dan predikat. Dan apabila dibalik susunannya atau diinversikan, tidak mengubah pengertian kalimat semula. Yang kedua, pola dasar kalimat. Menurut Badudu tahun 1997 mengemukakan 8 pola dasar kalimat inti. Contoh kalimatnya adalah sebagai berikut. Saya mandi, saya menulis surat, ayah saya mengirimkan uang kepada ibu, mereka berburu rusa, mereka menganggap saya pengajar, ayah mengirimi ibu uang bulan lalu, saya sakit sebulan, penyelesaiannya memakan waktu setahun. Yang ketiga, jenis-jenis kalimat. Struktur gramatikal. Kalimat tunggal atau simpleks. Kalimat tunggal adalah kalimat yang hanya terdiri atas satu pola kalimat atau satu klausa. Pola kalimatnya itu dibentuk oleh subjek dan predikat. Ada pula yang lebih lengkap lagi, yakni terdiri atas subjek, predikat, objek, dan atau lengkap. Di samping itu, tidak mustahil terdapat pula unsur yang bukan inti, yakni keterangan. Contoh, ketika dia akan pergi, Anto membaca buku, Alam berharap ayahnya akan segera pulang, Kakak meminjami Alam novel baru. Kalimat majemuk. Siti Anijat Maimunah menjelaskan kalimat majemuk adalah kalimat yang merupakan gabungan dari dua atau lebih kalimat tunggal. Menurut Kosasih, yang dimaksud kalimat majemuk adalah kalimat yang terdiri atas dua pola kalimat atau dua klausa atau lebih. Kalimat majemuk dapat dibentuk dari paduan beberapa buah kalimat tunggal. Kalimat majemuk dapat digolongkan ke dalam tiga jenis, yakni kalimat majemuk setara, kalimat majemuk bertingkat, dan kalimat majemuk campuran. Kalimat majemuk setara adalah kalimat yang hubungan antara unsur-unsur bersifat setara atau sederajat. Berdasarkan kata penghubung yang digunakan, kalimat majemuk setara terbagi menjadi tiga macam. Yang pertama, kalimat majemuk penjumlahan, ditandai oleh kata penghubung lalu, dan kemudian, dan sejenisnya. Dua, kalimat majemuk pemilihan, ditandai oleh penghubung atau. Tiga, kalimat majemuk pertentangan, ditandai oleh kata penghubung tetapi melainkan. Kalimat majemuk bertingkat adalah kalimat yang hubungan antara unsur-unsurnya tidak sederajat. Salah satu unsur yang menduduki induk kalimat, sedangkan unsur yang lain sebagai anak kalimat. Kalimat majemuk bertingkat antara lain meliputi jenis-jenis berikut. Yang pertama, kalimat majemuk hubungan waktu, ditandai oleh konjungsi sejak, sewaktu, ketika, setelah, sampai, manakala, sampai, hingga, dan sebagainya. Dua, kalimat majemuk hubungan syarat, ditandai oleh konjungsi jika, seandainya, andaikan, asalkan, apabila.
3. Kalimat majemuk hubungan tujuan ditandai oleh konjungsi agar, supaya, biar, untuk. 4. Kalimat majemuk hubungan konsesif ditandai oleh konjungsi walaupun, meskipun, sekalipun, biarpun, kendatipun, sungguhpun. 5. Kalimat majemuk hubungan perbandingan ditandai oleh kata penghubung daripada, ibarat, seperti, bagaikan, laksana, sebagaimana, alih-alih. 6. Kalimat majemuk hubungan penyebaban ditandai oleh kata penghubung sebab, karena, oleh karena itu. 7. Kalimat majemuk hubungan akibat ditandai oleh kata penghubung sehingga, sampai-sampai, maka. 8. Kalimat majemuk hubungan cara ditandai oleh kata penghubung dengan dan tanpa. 9. Kalimat majemuk hubungan sangkalan ditandai oleh konjungsi seolah-olah, seakan-akan. 10. Kalimat majemuk hubungan kenyataan ditandai oleh konjungsi padahal, sedangkan. 11. Kalimat majemuk hasil ditandai oleh konjungsi makanya. 12. Kalimat majemuk hubungan penjelasan ditandai oleh kata penghubung bahwa, yaitu. 13. Kalimat majemuk hubungan atribut ditandai oleh konjungsi yang. Kalimat majemuk hubungan optatif untuk menyatakan harapan subordinator yang lazim digunakan semoga atau moga-moga dan mudah-mudahan. Kalimat majemuk campuran adalah kalimat gabungan antara kalimat majemuk setara dengan kalimat majemuk bertingkat. Dalam kalimat majemuk campuran, sekurang-kurangnya terdapat 3 inti kalimat atau 3 klausa. Contoh, pekerjaan itu telah selesai ketika kakak datang dan ibu selesai memasak. Klausa utama, pekerjaan itu telah selesai. Klausa bawahan, kakak datang, ibu selesai memasak. 2. Besar gaya retorikanya. Besar gaya retorikanya di sini berarti rancangan, gaya, tata susunan, atau arsitektur kalimat yang menentukan efeknya terhadap pendengar dan atau pembaca. Kalimat yang secara gramatikal sudah baik belum tentu memuaskan dari sudut retoriknya. Unsur kalimat harus dikendalikan dan dikelompokkan. Kata yang tepat harus dipilih dan ditata sehingga hasilnya menunjukkan keserasian. Pendek kata, kalimat itu harus efektif. Menurut bentuk retoriknya, kalimat dapat digolongkan menjadi kalimat yang melepas atau induk anak, kalimat yang berklimaks atau anak, induk, dan kalimat yang berimbang atau setara atau campuran. Yang pertama, kalimat yang melepas atau low sentence. Kalimat yang melepas mulai dengan struktur subjek, predikat, atau suku induk yang diikuti unsur tambahan yang sifatnya manasuka. Kalimat itu sudah lengkap walaupun seandainya unsur tambahan itu dihilangkan, misalnya, saya tidak akan datang jika nanti hujan, kami belajar di aula. Kalimat yang berklimaks atau periodic sentence. Kalimat yang berklimaks mulai unsur tambahan yang diikuti oleh struktur utama atau suku induk sehingga membangun ketegangan. Kalimat itu baru selesai dan lengkap dengan adanya kata yang terakhir. Misalnya, jika nanti hujan, saya tidak akan datang. Belajar di aula, kami. Di aula, kami belajar. Belajar, kami di aula. Yang terakhir, kalimat yang berimbang atau balance sentence. Kalimat yang berimbang ialah kalimat majemuk setara atau campuran yang strukturnya memperlihatkan kesejajaran. Gagasan yang menunjukkan penalaran yang sejalan dituangkan ke dalam bangun kalimat yang bersimetri. Petatar boleh belajar, boleh bersantai. Mereka memiliki buku ini atau menghafalkan diktat ini. Yang terakhir, kalimat yang efektif. Menurut Akhdiyah tahun 2003, kalimat efektif adalah kalimat yang benar dan jelas yang akan dengan mudah dipahami oleh orang lain secara tepat. Dengan kata, jika suatu kalimat telah dapat menyampaikan maksud penulis dan pembaca memahami maksud penulis, maka kalimat tersebut dapat dikatakan telah efektif. Hal ini sejalan dengan pendapat Arifin tahun 1989. Yang mengatakan bahwa kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mewakili gagasan atau pemikiran penulis secara tepat
dan dengan sendirinya diterima oleh pembaca sesuai dengan maksud penulisnya. Kalimat efektif adalah kalimat yang dapat menyampaikan informasi dari penulis tanpa adanya kesalahan makna yang diterima oleh pembaca maupun pendengarnya. Contoh kalimat tidak efektif yang biasa digunakan oleh seorang pembawa acara. Untuk mempersingkat waktu, kami lanjutkan pada acara berikutnya. Kalimat tersebut tidak efektif karena tidak memenuhi syarat kelogisan. Waktu adalah suatu hal yang tidak dapat disingkat. Maka sebaiknya kalimat di atas diperbaiki menjadi untuk mengefisienkan waktu, kami lanjutkan pada acara berikutnya. Kesimpulan kalimat adalah kumpulan kata yang setidaknya terdiri atas subjek dan predikat. Kalimat pun dapat terbentuk dari suatu klausa maupun beberapa klausa. Kalimat menurut Solistiyowati tahun 2015 adalah bagian terkecil ujaran atau teks yang mengungkapkan pikiran yang utuh secara kebahasaan. Kalimat efektif adalah kalimat yang jelas dan memenuhi kriteria dan kaidah baik komunikasi tulis maupun komunikasi lisan. Kalimat efektif untuk komunikasi lisan dan komunikasi tertulis berbeda dari segi penggunaannya. Sekian, terima kasih. Terima kasih bagi yang sudah menonton penjelasan dari saya. Salah hilaf, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.